Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Zulaina. Saya mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Respon Bank Sentral Terhadap Fluktuasi Nilai Tukar. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh keputusan Bank Sentral untuk mengganti kerangka kebijakan yang awalnya base money menjadi Inflation Targeting Framework dan kemudian diperkuat menjadi Flexible Inflation Targeting Framework. Nah, keputusan ini dilakukan setelah melihat bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat terjadi krisis. Pada mulanya, Bank Sentral Indonesia itu menggunakan kebijakan yang dikenal dengan base money, di mana Bank Sentral itu akan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Namun, sejak 1 Juli 2005, Bank Sentral mengganti kerangka kebijakan menjadi Inflation Targeting Framework dengan menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan. Tentu saja penerapan Inflation Targeting Framework itu tidak semata-mata diterima dan disetujui oleh semua kalangan ekonom. Namun, ekonom yang mendukung ITF mengatakan bahwa ITF itu dapat menjadi solusi untuk perekonomian yang stabil. Jadi dalam jangka panjang dapat mencapai stabilitas harga dan peningkatan output. Sedangkan dalam jangka pendek, inflasi yang stabil dan terkontrol itu dapat mendorong pertumbuhan dan mengatasi pengangguran. Pada tahun 2008, Indonesia kembali mengalami krisis sebagai dampak dari krisis subprime mortgage yang dialami oleh Amerika Serikat. Nah, dampak yang paling dirasakan pada saat itu adalah yang pertama, depresiasi nilai tukar kita juga meningkat. Kemudian, pemerintah kesulitan untuk memperoleh pinjaman, banyaknya likuiditas, dan kemudian banyak perusahaan juga yang gulung tikar yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran dan sekaligus meningkatnya angka kemiskinan. Nah, tentu saja hal ini harus segera diatasi. Oleh sebab itu, belajar dari krisis ini, Bank Sentral menyadari bahwa penting untuk menguatkan sistem keuangan yang stabil dari sisi makroekonomi maupun sektor keuangan. Oleh sebab itu, Bank Sentral menguatkan kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework menjadi Flexible Inflation Targeting Framework dengan menambahkan kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar ini bertujuan untuk meminimalisir penawaran dan permintaan yang tidak seimbang di pasar falas. Nah, selain kebijakan pengelolaan nilai tukar, fleksibel ITF ini juga ditambahkan kebijakan makroprudensial dengan tujuan untuk menghindari resiko sistematik yang dapat memicu krisis sistem keuangan yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi. Berikut adalah grafik pergerakan nilai tukar dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019. Jadi bisa kita lihat bahwa grafik ini menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar itu sangat fluktuatif, dan yang lebih mengejutkan itu adalah tren dari nilai tukar ini cenderung menunjukkan peningkatan. Artinya, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi terhadap mata uang US dollar. Nah, tentu saja hal ini harus segera diatasi. Oleh sebab itu, penting sekali bagi Bank Sentral untuk mempertimbangkan nilai tukar ke dalam penetapan kebijakan moneter agar kebijakan Bank Sentral itu dapat lebih optimal dalam mencapai tujuannya, yaitu tercapainya stabilitas harga. Berikut adalah gambaran tingkat inflasi Indonesia dari tahun 2003 hingga tahun 2019. Nah, bisa kita lihat bahwa sebelum menggunakan kerangka kebijakan fleksibel ITF, tingkat inflasi Indonesia itu sangat fluktuatif dan cenderung menjauhi range target. Nah, sedangkan pada tahun di mana fleksibel ITF itu diterapkan, tingkat inflasi Indonesia itu cenderung stabil, meskipun pada tahun-tahun tertentu masih terjadi loncatan inflasi yang jauh dari range target. Namun loncatan tersebut tidak setinggi saat Bank Sentral belum menggunakan kerangka kebijakan fleksibel ITF. Dari pencapaian tersebut dapat dilihat bahwa menggunakan kerangka kebijakan fleksibel ITF dengan menambahkan kebijakan pengelolaan nilai tukar dapat membantu Bank Sentral untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil dan sesuai pada range target yang diinginkan. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan Taylor Model untuk mendefinisikan kebijakan moneter di Indonesia, di mana Taylor Model ini dapat memperlihatkan cara Bank Sentral dalam penetapan tingkat suku bunga selama aksi ekonomi makro dan saat ekspansi penargetan tingkat inflasi. Jadi, Shrestha dan Samber tahun 2005 itu mengatakan bahwa negara berkembang yang sering mengalami serangan spekulatif dan capital outflow secara tiba-tiba itu kurang tepat untuk menggunakan Taylor Basic Rule. Karena Taylor Basic Rule ini hanya berfokus pada inflasi dan output gap. Sedangkan negara berkembang yang sering mengalami capital outflow dan serangan spekulatif secara tiba-tiba itu sangat penting untuk mempertimbangkan sistem keuangan, sehingga sangat penting untuk menambahkan kebijakan pengelolaan nilai tukar.
Kemudian Freund pada tahun 2008 itu melakukan kajian dengan menambahkan nilai tukar ke dalam Taylor model. Jadi hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa menambahkan nilai tukar itu dapat meningkatkan respon nilai tukar yang lebih optimal serta dapat meningkatkan kinerja bank sentral. Nah, oleh sebab itu pada penelitian ini juga peneliti akan menambahkan nilai tukar real ke dalam Taylor model, di mana penambahan nilai tukar ini juga berdasarkan pada kerangka kebijakan yang saat ini digunakan Bank Sentral Indonesia, yaitu Flexible Inflation Targeting Framework. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama itu adalah mengetahui bagaimana pengaruh perubahan nilai tukar terhadap tingkat suku bunga dalam persamaan respon Bank Sentral. Dan yang kemudian kedua, penulis ingin mengetahui terkait ada tidaknya perubahan respon kebijakan Bank Sentral setelah menerapkan kerangka kebijakan Flexible Inflation Targeting Framework. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, ada 4 variabel yang saya gunakan di sini, di mana variabel-variabel ini adalah variabel utama dari Taylor model, dan kemudian saya nambahkan satu variabel lain, yaitu nilai tukar. Basis data yang saya gunakan itu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2019. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, ada 2 metode yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah metode error correction model. Jadi metode ini digunakan untuk memeriksa ketidakseimbangan jangka pendek keseimbangan jangka panjang. Selain itu, metode ini juga dapat memperkirakan kebijakan makroekonomi serta dapat menggambarkan situasi yang sebenarnya. Sedangkan tujuan penelitian berikutnya akan saya jawab dengan menggunakan metode Kusum-Osper. Jadi dari metode ini kita dapat mengetahui ada tidaknya perubahan respon kebijakan moneter serta kita dapat mengetahui kapan perubahan itu terjadi. Berikut adalah hasil pengujian error correction model dan cumulative sum of square. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil pengujian ECM dan Kusum Square, saya akan terlebih dahulu melakukan pengujian stasionaritas data dan pengujian kointegrasi. Jadi pengujian stasionaritas data pada data time series itu sangat penting karena melakukan regresi pada data yang tidak stasioner itu akan menghasilkan hasil regresi yang semu. Untuk melakukan pengujian stasionaritas data, metode yang digunakan itu adalah metode Augmented Decay-Fuller, di mana data dikatakan stasioner jika nilai ADF lebih besar daripada nilai critical value pada level alpha 1%, 5%, ataupun 10%. Nah, selain itu, stasionaritas data juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Data yang stasioner, nilai probabilitasnya lebih kecil daripada nilai signifikan level alpha 5%. Berikut adalah hasil pengujian stasionaritas pada tingkat level. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ADF dari keempat variabel itu lebih kecil daripada critical value alpha 1%, 5%, ataupun 10%. Nah, selain itu juga dapat dilihat bahwa probabilitasnya itu lebih besar daripada nilai signifikan level alpha 5%. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa dari keempat variabel ini menunjukkan bahwa tidak satupun data sudah stasioner pada tingkat level. Karena data sudah terbukti tidak stasioner pada tingkat level, maka dilakukan pengujian uji stasionaritas pada tingkat first difference. Nah, hasil pengujian first difference ini bisa dilihat bahwa nilai ADF untuk semua variabel itu lebih besar daripada critical value pada level alpha 1%, 5%, ataupun 10%. Dan nilai probabilitas semua variabel juga lebih besar daripada nilai signifikan level alpha 5%. Nah, hal ini berarti semua variabel sudah stasioner dan data sudah bisa digunakan untuk pengujian kointegrasi. Berikut adalah hasil pengujian kointegrasi. Nah, dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai residual sudah stasioner pada tingkat level karena nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada signifikan level 5%. Hal ini berarti telah terjadi kointegrasi antar semua variabel. Nah, secara ekonomi, jika terjadi kointegrasi di antara variabel yang diamati, artinya variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang dari masing-masing variabel yang diamati, dilakukan pengujian regresi OLS. Hasil pengujian jangka panjang ini ditemukan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap penetapan tingkat suku bunga bank sentral dalam jangka panjang dengan asumsi ceteris paribus, di mana nilai tukar berpengaruh negatif terhadap penetapan tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh positif terhadap penetapan tingkat suku bunga. Sedangkan output gap tidak mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga dalam jangka panjang.
Setelah dilakukan pengujian stabilitas data dan pengujian kointegrasi, baru bisa dilakukan pengujian error correction model. Jadi pengujian error correction model ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka pendek antar variabel yang diamati. Hasil pengujian error correction model ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan inflasi dan output gap itu berpengaruh signifikan terhadap perubahan penetapan tingkat suku bunga bank sentral dalam jangka pendek dengan asumsi ceteris paribus. Perubahan tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif pada perubahan tingkat suku bunga dan perubahan output gap mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Sedangkan nilai tukar tidak mempengaruhi tingkat suku bunga bank sentral dalam jangka pendek. Berikut adalah hasil pengujian plot cumulative sum of square, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bahwa plot itu berada di luar critical lines 5%. Hal ini berarti telah terjadi ketidakstabilan parameter yang menunjukkan telah terjadi perubahan struktural dalam periode pengamatan. Nah, perubahan struktural ini membuktikan bahwa telah terjadi perubahan respon kebijakan yang sangat signifikan, itu pertama kali pada tahun 2005. Kemudian terjadi lagi perubahan struktural pada Desember 2008 yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan respon kebijakan saat Bank Sentral menganut kerangka kebijakan Flexible Inflation Targeting Framework di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan pada penetapan tingkat suku bunga Bank Sentral. Jadi dalam jangka pendek, ketika terjadi perubahan inflasi sebesar 1%, maka Bank Sentral akan merespon dengan perubahan tingkat suku bunga sebesar 0,1% dengan asumsi ceteris paribus. Sedangkan dalam jangka panjang, jika tingkat inflasi meningkat 1%, maka Bank Sentral akan merespon dengan meningkatkan tingkat suku bunga sebesar 0,44% dengan asumsi ceteris paribus. Tingginya tingkat inflasi tentu saja berdampak buruk terhadap perekonomian karena dapat menyebabkan kenaikan harga. Nah, ketika harga meningkat secara terus-menerus, tentu saja kan tingkat harga menjadi tidak stabil dan dapat berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat inflasi itu adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang yang beredar meningkat dan tidak ada perubahan pada jumlah permintaan uang, maka akan berdampak pada kenaikan harga atau inflasi. Nah, oleh sebab itu, untuk mengembalikan kestabilan harga, Bank Sentral harus merespon dengan meningkatkan tingkat suku bunga. Jadi ketika tingkat suku bunga tinggi, masyarakat itu akan cenderung menabungkan uangnya di bank daripada memegangnya secara tunai, karena menabung itu dapat menyebabkan mereka mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan uang yang beredar di masyarakat itu akan turun dan tingkat inflasi juga akan turun. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa output gap itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan tingkat suku bunga Bank Sentral dalam jangka pendek. Jadi jika terjadi perubahan output gap sebesar 1%, maka Bank Sentral akan merespon dengan perubahan penurunan tingkat suku bunga sebesar 0,01% dengan asumsi ceteris paribus. Dari data yang diperoleh, itu ditemukan bahwa sebagian besar gap itu bernilai positif. Artinya, jumlah output aktual lebih besar daripada jumlah output potensialnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar gap terjadi karena adanya excess supply, di mana jumlah output yang diproduksi itu lebih banyak daripada jumlah output yang diminta oleh masyarakat. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi sangat tidak efisien. Salah satu penyebab terjadinya gap ini itu karena adanya shock yang tidak terduga menyerang perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan harga, di mana harga itu berada di atas batas equilibriumnya. Perusahaan akan melihat ini sebagai peluang sehingga mereka akan memproduksi lebih banyak barang. Nah, sehingga jumlah barang yang diproduksi itu lebih banyak daripada jumlah output yang diminta oleh masyarakat. Sesuai dengan teorema Pareto optimum, tanpa intervensi dari pemerintah, tingkat harga itu akan perlahan turun dengan sendirinya, akan menyesuaikan equilibrium jangka panjangnya. Nah, namun proses ini akan memerlukan waktu yang panjang dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini akan semakin buruk. Artinya gap akan semakin melebar. Nah, oleh sebab itu intervensi Bank Sentral sangat dibutuhkan agar gap ini dapat segera diatasi. Pada saat harga perlahan turun, Bank Sentral harus menurunkan tingkat suku bunganya agar jumlah uang yang berada di masyarakat dapat meningkat, sehingga gap ini dapat segera diatasi dan dapat mengembalikan efisiensi ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini berarti bahwa intervensi Bank Sentral itu dapat menyebabkan perekonomian lebih cepat stabil dibandingkan ketika Bank Sentral tidak melakukan intervensi apapun. Selanjutnya, untuk nilai tukar, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan tingkat suku bunga Bank Sentral dalam jangka panjang.
Jika terjadi peningkatan nilai tukar sebesar 1%, maka Bank Sentral akan merespon dengan menurunkan tingkat suku bunga sebesar 0,00024% dengan asumsi ceteris paribus. Peningkatan nilai tukar menyebabkan bahwa mata uang domestik itu terdepresiasi terhadap mata uang asing, di mana peningkatan ini menyebabkan harga barang domestik itu menjadi cenderung lebih murah daripada harga barang impor. Depresiasi nilai tukar tentu saja berpengaruh kepada pola konsumsi masyarakat, di mana masyarakat akan cenderung memilih mengkonsumsi barang domestik daripada mengkonsumsi barang impor, sehingga permintaan akan barang impor menurun dan ekspor Indonesia itu akan meningkat karena harga barang yang diekspor dari Indonesia itu cenderung lebih murah. Namun, depresiasi nilai tukar ini berdampak buruk terhadap produksi barang yang bahan bakunya itu diimpor dari luar negeri. Karena peningkatan nilai tukar ini akan tentunya berdampak pada meningkatnya biaya produksi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Peningkatan harga barang yang secara terus-menerus itu tentu saja merupakan masalah karena dapat mengganggu kestabilan harga hingga dapat memicu kenaikan harga atau inflasi. Nah, Baroroh tahun 2012 itu dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyebab inflasi yang berasal dari noise inflation atau aggregate supply itu hanya dapat diatasi dengan perbaikan sektor real dengan meningkatkan output. Nah, oleh sebab itu, untuk meningkatkan jumlah output yang diproduksi, maka Bank Sentral itu harus menurunkan tingkat suku bunganya. Berikut akan saya tampilkan hasil dari pengujian Cosum of Square, di mana gambar ini dapat dilihat bahwa perubahan respon yang sangat signifikan itu terjadi pada tahun 2005. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2012. Pada tahun 2005, Indonesia menganut kerangka kebijakan ITF dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran utama kebijakan. Nah, perubahan kebijakan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat inflasi Indonesia. Meskipun pada periode-periode awal penerapan, tingkat inflasi Indonesia mengalami loncatan yang sangat tinggi, namun kemudian turun perlahan dan menjadi lebih stabil. Pada tahun 2008, Indonesia terkena dampak dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat, di mana setelah krisis ini Bank Sentral memperkuat kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework menjadi Flexible Inflation Targeting Framework. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa pada Desember 2008 telah terjadi perubahan struktur kebijakan yang menunjukkan bahwa Bank Sentral telah melakukan perubahan respon kebijakan. Meskipun jika dilihat dari gambar di atas tidak begitu menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Hal ini karena Bank Sentral tidak seutuhnya mengganti kerangka kebijakan menjadi Flexible Inflation Targeting Framework. Justru, kerangka kerja fleksibel ini tetap mengacu pada kerangka kerja utama kebijakan ITF. Hanya saja ditambahkan kebijakan untuk pengelolaan nilai tukar. Sejak diterapkan kerangka kebijakan fleksibel ITF, tingkat inflasi Indonesia lebih cenderung stabil daripada sebelum fleksibel ITF ini ditetapkan, kecuali untuk tahun 2013-2014. Yang disebabkan karena kenaikan harga BBM bersubsidi sehingga harga beberapa komoditas itu meningkat, dan pada tahun 2015 karena kenaikan tarif transportasi pada saat arus mudik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan kerangka kebijakan fleksibel ITF itu menyebabkan terjadinya perubahan respon kebijakan Bank Sentral dan membuat kebijakan lebih optimal, sehingga kestabilan harga dapat tercapai dan tingkat inflasi menjadi lebih stabil pada range target. Berdasarkan pemaparan saya sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik di sini, yang pertama, hasil pengujian kointegrasi ditemukan bahwa terdapat kointegrasi antar variabel yang diamati, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan jangka panjang. Hasil regresi jangka panjang ditemukan bahwa dari ketiga variabel yang diamati, variabel inflasi dan nilai tukar yang memengaruhi tingkat suku bunga dalam jangka panjang, sedangkan output gap tidak mempengaruhi tingkat suku bunga dalam jangka panjang. Selanjutnya, hasil pengujian ECM ditemukan bahwa variabel inflasi dan output gap mempengaruhi tingkat suku bunga dalam jangka pendek, sedangkan nilai tukar tidak mempengaruhi penetapan tingkat suku bunga dalam jangka pendek. Dan terakhir, hasil pengujian kumulatif sum of square itu ditemukan bahwa terdapat perubahan respon kebijakan setelah diberlakukannya kerangka kebijakan Flexible Inflation Targeting Framework, dan perubahan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2008. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.